Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 10 dan 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem di wilayah Yudea, dan ia merupakan keturunan Daud dari suku Yehuda. Itulah sebabnya ia disebut sebagai singa dari Yehuda. Selain itu, karena ia tumbuh dewasa di Nazaret di wilayah Galilea dan melayani orang-orang di wilayah sebelah utara Palestina tersebut, maka ia kemudian juga disebut sebagai sobat dari Galilea. Selanjutnya, sebutan lain yang juga melekat pada dirinya adalah Yesus dari Nazaret. Sebutan Yesus dari Nazaret jelas mengacu kepada tempat ia tumbuh dewasa sebagai anak Yusuf si tukang kayu. Matius pasal 13 ayat 55. Sehingga ia pun kemudian dikenal oleh penduduk Nazaret sebagai si tukang kayu. Markus pasal 6 ayat 3. Namun sebutan ini secara spesifik juga menunjukkan pandangan orang-orang Yahudi tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana orang banyak di Yerusalem menyebutnya sebagai Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Matius pasal 21 ayat 11. Sebutan Yesus dari Nazaret muncul 8 kali dalam Perjanjian Baru. Dan sebutan lain yang sejenis adalah Yesus orang Nazaret yang muncul 13 kali dalam Perjanjian Baru. Sebutan Yesus dari Nazaret maupun Yesus orang Nazaret nampaknya melekat kuat kepada murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen yang pertama disebut Nasrani atau pengikut Yesus dari Nazaret. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 5. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya nama Nazaret baru disebut pada zaman Perjanjian Baru. Karena di sepanjang Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, sama sekali tidak pernah menyebut nama Nazaret. Hal ini bukanlah berarti bahwa Nazaret belum ada pada zaman Perjanjian Lama, namun lebih dikarenakan arti pentingnya secara geografis dan teologis tidak menonjol. Nazaret terletak di suatu lembah curam di antara bukit-bukit Gamping paling selatan dari perbukitan Libanon yang membentang dari selatan barat daya ke utara timur laut. Ke arah selatan dari Nazaret terdapat turunan tajam ke dataran Esdraelon. Bukit-bukit curam menonjol di bagian utara dan timur, sedang di bagian barat tinggi bukit mencapai 500 meter dengan pemandangan yang indah. Dan dasar lembah berada 370 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Nazaret memang tidak terletak di jalur utama gerak kehidupan bangsa Israel sampai pada zaman Perjanjian Baru, yaitu zaman pemerintahan Romawi berkuasa di wilayah Palestina. Nazaret yang merupakan kota satelit dari Seforis yang merupakan kota utama di wilayah perbukitan Libanon memang terletak cukup dekat dengan beberapa jalur perdagangan terpenting untuk relasi yang lebih terbuka dengan dunia luar. Tetapi letaknya sebagai kota terdepan di perbatasan selatan Zebulon membuat kedudukannya agak terpencil, sehingga penduduknya memperlihatkan sifat-sifat tertentu sebagai orang Yahudi udik yang terbelakang. Dan bisa jadi hal inilah yang membuat orang-orang Nazaret dipandang rendah. Secara teologis, Nazaret juga tidak pernah disebut sama sekali di sepanjang Perjanjian Lama, sehingga Nazaret juga tidak dikenal dalam konteks nubuat kemesiasan. Begitu tidak berartinya kota Nazaret, sehingga Natanael yang hendak diperkenalkan oleh Filipus kepada Yesus dari Nazaret dengan sarkastis berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes pasal 1 ayat 46. Meskipun bernada meremehkan, tetapi pernyataan Natanael tersebut bisa dimaklumi. Karena secara umum orang-orang Yahudi memang hanya mengetahui
bahwa Mesias berasal dari Bethlehem di wilayah Yudea dan bukan berasal dari Nazaret di wilayah Galilea yang merupakan wilayah bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, hal yang dinyatakan oleh Nathanael sejatinya mewakili keterbatasan pengetahuan orang-orang Yahudi yang kurang memahami peran Nazaret dalam nubuat kemesiasan. Matius yang secara khusus menunjukkan Injilnya untuk orang-orang Yahudi jelas memahami hal tersebut. Itulah sebabnya maka ia dengan jelas dan tegas mencatat peran Nazaret dalam nubuat kemesiasan. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius pasal 2 ayat 23. Pernyataan Matius tentang nubuat nabi-nabi tidak mendapat konfirmasi dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, para penafsir berpendapat bahwa kemungkinan besar pernyataan Matius lebih cenderung berkaitan dengan nama Nazaret yang diyakini berasal dari bahasa Ibrani Netzer yang berarti tunas atau taruk yang tumbuh. Hal ini mau tidak mau akan mengingatkan pada nubuat Yesaya mengenai Mesias. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya pasal 11 ayat 1. Ada juga yang menghubungkan Nazaret dengan kata Ibrani Nazir yang mengacu kepada orang yang dikhususkan untuk melayani Allah. Selain itu, catatan Matius tentang peran Nazaret dalam nubuat kemesiasan kemudian juga mendapat peneguhan oleh keputusan Pilatus yang menyuruh prajuritnya memasang tulisan di kayu salib, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yohanes pasal 19 ayat 19. Sahabat-sahabat Kristus, sebagaimana telah saya kemukakan, bahwa secara umum orang-orang Yahudi memang kurang begitu memahami peran Nazaret dalam nubuat kemesiasan. Tetapi tanpa disadari sejatinya mereka, khususnya orang-orang Yahudi Galilea, telah mengakui hal tersebut. Hal ini nampak jelas dari peristiwa masuknya Tuhan Yesus Kristus ke dalam kota Yerusalem dengan diiringi orang banyak yang sangat besar jumlahnya, yang berjalan di depannya dan yang mengikutinya dari belakang dan berseru bersama-sama, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius pasal 21 ayat 9. Seruan Hosana ini jelas merupakan seruan mesianis bagi keturunan Daud. Dan menariknya, seruan ini kemudian justru dikorelasikan dengan pernyataan orang banyak yang mengikutinya bahwa Yesus merupakan nabi dari Nazaret di Galilea. Setelah kira-kira 3 tahun lamanya Tuhan Yesus Kristus fokus melayani orang-orang di wilayah Galilea, maka akhirnya tiba saatnya untuk kembali ke wilayah Yudea tempat ia dilahirkan. Sebagai Mesias keturunan Daud yang sudah dinubuatkan kedatangannya oleh para nabi, Tuhan Yesus Kristus sadar betul bahwa Yerusalem sebagai pusat keagamaan orang-orang Yahudi harus dilayaninya juga seperti ia melayani di kota-kota lainnya. Meskipun ternyata orang-orang Yerusalem tidak mengenal dirinya. Itulah sebabnya mereka bertanya, siapakah orang ini? Matius 21 ayat 10. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Matius pasal 21 ayat 11. Sahabat-sahabat Kristus, sungguh sangat ironis bahwa Yesus dari Nazaret telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dan Yesus dari Nazaret datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu bagaimana dengan kita?